Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Studio Badang. Kali ini video kita memuat aktivitas SMP Negeri 7 Bengkalis dengan kegiatan BIMTEK atau workshop yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 7 Bengkalis. Kegiatan ini didanai oleh Pos Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik yang diterima oleh SMP Negeri 7 Bengkalis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2023. Kita saksikan dan kita simak bersama kegiatan pembukaan BIMTEK ini. Terima kasih. Bapak Ferry Andriani, ya Pak, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka acara pembukaan kegiatan BIMTEK implementasi kurikulum merdeka SMP Negeri 7 Bengkalis tahun 2023. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan acara Alhamdulillah Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan sebuah karunia rahmat kesehatan pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita bisa berkumpul di SMP Negeri 7 Bengkalis dalam satu Negeri 7 Bengkalis. Salawat beserta salam tak lupa juga marilah kita hadiahkan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, Bapak pengawas, Bapak pengembangan karakter bidang SMP dan Bapak pembinaan dari bidang SMP juga setelah Bapak Ibu yang lain. Kegiatan BIMTEK ini akan terlaksana selama 5 hari yang berbeda minggunya Pak, yaitu dimulai dari hari ini tanggal 3, tanggal 4, 10, 11, yaitu kita hanya bisa menggunakan hari Jumat dan hari Sabtu. Insya Allah minggu akan datang 2 hari lagi, Jumat 1 dan minggu 1 laginya, yang ketiganya itu hari Jumat, berarti 5. Dalam 5 itu tadi Pak, ada BIMTEK tentang penguatan ERAPOR, penggunaan ERAPOR, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen pembelajaran dalam Kumer, literasi dan numerasi. Selanjutnya dilanjuti dengan sosialisasi untuk siswa selama 2 hari, yaitu pertama tentang bullying, yang kedua tentang pemanfaatan kampan, yang insya Allah pada bulan ini juga akan selesai. Nah, kegiatan ini hadir dan ada karena ada dari Pos Kinerja. Pos Kinerja di mana kami dari SMP Negeri 7 Bengkalis ini, Kecamatan Bengkalis mendapat 2 dari kemajuan terbaik dari Pos Kinerja. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak pengawas dan Bapak bidang pendidikan, kami sangat berharap sekali kegiatan kami ini, mohon support, mohon doa agar berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan kegiatan dari panitia.
Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, SMP kami SMP Negeri 7 Bengkalis berdasarkan hasil rapor pendidikan ya untuk tahun pelajaran 2022-2023 mendapat peningkatan nilai 15% dari tahun semalam. Dengan demikian alhamdulillah juga sekolah kami dari 2 kecamatan, sekolah kami SMP Negeri 7 dan Matria mendapat bantuan dana kinerja sebesar 35 juta. Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur sekali karena kita di Bengkalis baru saja menerapkan kurikulum Merdeka. Ini merupakan kesempatan kami khususnya SMP Negeri 7 Bengkalis untuk menambah, memahami kurikulum Merdeka sehingga nantinya bisa kami implementasikan di dalam proses belajar mengajar. Suatu keberuntungan bagi kami karena tidak semua yang dapat ini Pak, alhamdulillah sekali. Kemudian ya sedikit juga informasi untuk Bapak dari dinas. Untuk tahun ini Pak, kami terdiri dari 7 orang. Kalau kemarin 6, alhamdulillah tahun ini bertambah 1. Jadi kendala kami di sini Pak cuman 1 modulernya Pak, meja kursinya. Jadi untuk sementara ini ruang belajar. Jadi kami sebetulnya sangat mengharapkan sekali ini moduler kami ini Pak. Sudah lama betul meja kursinya, mulai dari mungkin 10 tahun yang lewat. Jadi sebetulnya tidak layak pakai juga, tetapi tetap kami manfaatkan karena sampai sekarang belum dapat ya. Tapi tetap kami mengusulkan melalui dinas pendidikan. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan kami berharap ini bisa terrealisasi. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Bapak sediakan untuk kami sehingga bisa hadir bersama-sama di dalam pembukaan implementasi kurikulum Merdeka ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Penganan talam hidangan Cipuan, bidikan gadis dari desa Nyatu. Jawablah salam Tuan dan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marilah kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberikan cahaya pada pendengaran kita. Semoga Allah memberikan cahaya pada penglihatan kita. Semoga Allah memberikan cahaya pada pikiran kita, dan semoga Allah memberikan cahaya pada hati kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 7 Bengkalis, yang kami hormati Ketua Komite, kemudian narasumber dan staf SMP, staf pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Bapak Ibu, perlu saya koreksi, memang penyebutan jabatan ini memang selalu keliru karena mungkin terlalu panjang kan. Sesi peserta didik, karakter, yang betulnya pembangunan, bukan pengembangan, pembangunan karakter. Karakter itu harus
dibangun, bukan dikembangkan. Ya, terima kasih. SMP Negeri 7 Bengkalis patut bersyukur karena tahun ini memperoleh bantuan pos kinerja berkemajuan terbaik. Satu lagi SMP Matria ya, untuk kecamatan Bengkalis. Untuk memperoleh pos kinerja ini, tentunya pemerintah menilai dari kemajuan rapor pendidikan di sekolah. Kemajuan rapor pendidikan sekolah, Bapak Ibu tentu sudah tahu dari mana datangnya kan? Tentu berkaitan dengan asesmen nasional. Dan tentu saja ini berkat kerjasama Bapak Ibu di sekolah ini untuk berjuang bersama untuk memajukan sekolah ini. Kalau Bapak Ibu tidak secara bersama-sama, saya tidak yakin dapat penghargaan berbentuk bos kinerja ini. Sama halnya dengan bos kinerja berprestasi, Bapak Ibu. Bos kinerja berprestasi itu diperoleh oleh sekolah karena sekolah tersebut memperoleh prestasi, terutama prestasi peserta didik yang dinilai adalah prestasi tingkat provinsi, nasional, internasional. Jadi bergantung pada kategori itu. Jadi tidak heran kalau berbeda-beda yang memperoleh bantuan tersebut. Misalnya SMP KPP Sungai Paning ke Batu, mereka dapat bantuan 80 juta. Kemudian ada sekolah lain dapat bantuan 25 juta, ada sekolah lagi dapat bantuan 35 juta, begitu seterusnya. Ada perbedaan-perbedaan karena berbeda prestasi yang diperoleh. Nah, tentu saja ini bisa menjadi cambuk untuk kita, Bapak Ibu, untuk mengejar prestasi dan meraih bantuan-bantuan tersebut. Dan ini kerjasama kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, masalah kurikulum. Mungkin banyak orang tidak tahu kurikulum itu sebenarnya apa, berasal dari kata apa, dari bahasa apa. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu. Kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kurir. Kurir, tahu Bapak Ibu kurir? Nah, kurir itu artinya pelari. Kalau kita berlari berarti mengejar, ya. Kemudian dari kata curere, yang artinya tempat berpacu. Artinya ada pelari, ada tempat berpacu. Kalau ada tempat berpacu pasti ada finish, ada tujuan yang dicapai. Antara tempat berpacu dengan tujuan, disitulah proses yang harus dilakukan. Jadi kurikulum itu diambil dari istilah olahraga sebenarnya, zaman Romawi, diadopsi ke istilah pendidikan. Jadi kalau kita mengartikan ke istilah pendidikan, kurikulum itu adalah sekumpulan mata pelajaran. Secara singkat, secara sederhananya, sekumpulan mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik mengalami kemajuan, mengalami kemampuan, mengalami perubahan dari segi afektif, dari segi keterampilan, dan dari segi pengetahuan. Berkaitan dengan tersebut, maka pemerintah kita sudah mengharuskan semua sekolah di Indonesia menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, konsep kurikulum Merdeka pun harus dikuasai dulu. Kita takut salah pengertian
kemudian salah konsep, maka akan tersalah kita menerapkan. Nah, pada dasarnya konsep kurikulum merdeka ini pertama berkaitan dengan pengembangan karakter peserta didik. Makanya di dalam kurikulum merdeka itu ada program khusus, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Itu bertujuan utamanya adalah untuk pembangunan karakter peserta didik. Kemudian poin yang kedua adalah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada peserta didik untuk menjadi dirinya sendiri, mempelajari berbagai sumber belajar dari berbagai lingkungan belajar. Jadi dia tidak terpaku hanya yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, itu yang paling penting. Sehubungan dengan itu pula, maka guru, kita sebagai guru Bapak Ibu, di era digital ini dituntut mempunyai kemampuan yang luar biasa sesuai dengan tema ini. Kemampuan guru itu seperti apa? Tidak bisa lagi kita mengandalkan kemampuan kita beberapa tahun lalu dengan melihat perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, kemampuan guru di era digital ini yang pertama yang harus Bapak Ibu perbaharui adalah penguasaan teknologi. Tidak bisa kita hanya mengandalkan PowerPoint, Bapak Ibu. Kalau beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu kita pakai PowerPoint itu sudah luar biasa. Tapi zaman ini itu sudah mulai ketinggalan. Mengapa? Karena teknologi baru terus berkembang, terus berganti, terus diinovasi. Misalnya teknologi media animasi, video-video animasi. Saya juga sampai saat ini masih belajar, Bapak Ibu, bagaimana membuat video animasi melalui Leonardo AI, Artificial Intelligence. Bagaimana mengubah foto animasi menjadi film-film animasi ke website Runway AI. Bagaimana menggunakan AI misalnya di ChatGPT, Bing Chat. Di satu sisi memang ada kelemahan, tapi di sisi lain mempermudah kita untuk mencari sumber-sumber belajar untuk diberikan kepada siswa. Nah, kreativitas juga sangat diperlukan bagi guru untuk memberikan materi-materi, menyampaikan kurikulum kepada para siswa. Tetapi materi yang kita sampaikan tadi lagi, janganlah kita kembali ke model pembelajaran yang sudah usang, maka kita terus memperbaharui diri, Bapak Ibu. Jangan katakan saya masih muda, jangan katakan saya sudah tua, jangan katakan saya tak lama lagi pensiun, jangan katakan lagi saya masih honor, jangan katakan lagi begini yang negatif. Nah, ubahlah Bapak Ibu ke hal-hal yang positif. Berbuatlah sesuatu untuk memajukan sekolah kita, untuk memajukan peserta didik kita. Insya Allah kita pun ikut maju. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, saya tahu juga Bapak Ibu, saya juga guru. Lebih kurang 21 tahun saya jadi guru. Saya pertama CPNS itu tahun 1997 di Bandung luar. Nah, di Bandung.
Bandul luar itu. Lebih kurang 3 tahun di Bandul, saya pindah ke Bali, Teluk Belitung. Lebih kurang 2 tahun, mengajar SMP, mengajar SMA, mengajar aliyah, mengajar MTS, mengajar kuliah juga. Banyak pengalaman yang diperoleh. 21 tahun yang lalu ketika saya menjadi guru, tak sama lagi dengan sekarang kan. Tetapi saya sekolah SD puluhan tahun yang lalu masih ada zaman sekarang. SD-nya, situasinya, gurunya masih ada seperti itu, Ibu. Sedih. Situasi 30 tahun lebih yang lalu masih ada sampai saat ini. Padahal kemajuan itu sudah jauh sekali. Nah, kita juga masih ke 30 tahun yang lalu. Nah, bagaimana kita ingin mengubah pola pikir kita supaya kita tidak tertinggal, sekolah tidak tertinggal, siswa juga tidak tertinggal. Insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melaksanakan dengan penuh ikhlas, dengan penuh berdedikasi, semuanya juga akan kembali kepada Bapak Ibu. Semuanya juga akan kembali kepada kita yang memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Insya Allah. Saya pikir tidaklah terlalu panjang lagi ya. Nanti lama betul pula ceramah. Kasihan pula Pak pemateri nanti kan. Oke Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, BIMTEK implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 7 Bengkalis dibuka secara resmi. Terima kasih. Saya mohon maaf jika terdapat berbagai kekurangan, salah cakap, salah laku, salah tindak. Semoga sekolah ini dan guru-gurunya serta para siswanya terus berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.